gue jadi mikir, Apa tuh? berarti berat juga ya jadi perusahaan TBK ya. Rekan Ngopi, kembali lagi bersama kita di Ngopi PM, Ngobrol Pintar Pasar Modal. Masih bersama gue, gantian nih, gue yang opening. Bersama gue, Bung Asur dan temen gue, Bung Aceh. Apa kabar bro? Baik bro. Udah, kan gue opening. Ya. Ya berarti sekarang lo. Gue yang buka anjir lu. Bukan, kan buka gue. Oh iya maksud gue yang nyari topik ya. Iya. Brengsek ya. Lu yang pegang tab. Brengsek. Lu yang pegang tab. Oke. Tapi sebelumnya kita ada sesuatu yang berbeda sekarang. Apa tuh? Iya kan kita pakai dua Oh, kamera. iya. Kita sangat mengapresiasi atau sangat menghargai rekan Ngopi semua. Thank you banget yang udah subscribe, thank you banget yang udah nonton video kita, follow Instagram kita, follow media sosial kita. Masukan kalian atau apa ya istilahnya Ya kritik lah. ya, kritik kalian tuh sangat membangun buat kita. Makanya kita sekarang mencoba angle baru dengan menggunakan dua kamera. Dan juga jangan lupa dong, terima kasih sama teman kita yang udah minjemin kamera. Oh iya bener, kita masih belum modal. Habis semua buat Gordon. Oke. Sekarang kita akan membahas seputar pasar modal terkait dengan yang lagi ramai beberapa minggu terakhir inilah. Beberapa minggu terakhir. Sebenarnya udah lama juga, cuman muncul lagi sekarang karena banyak pilihan berinvestasi kan. Kita akan masuk ke dalam konten terkait perlindungan investor di pasar modal Indonesia. Oke. Gitu. Nah, satu sisi dari perlindungan investor itu kan pastinya harus ada yang dilakukan oleh regulator. Pasti, ya kan? Harus betul. ada yang dilakukan oleh regulator. Kalau menurut gua, regulator di Indonesia itu which is Otoritas Jasa Keuangan OJK dan PT Bursa Efek Indonesia selaku regulator pasar modal itu sudah memfasilitasi perlindungan investor. Salah satunya adalah peraturan. Peraturan yang dikeluarkan oleh mereka. Peraturan yang dikeluarkan oleh mereka itu yang gua tahu kalau di peraturan OJK atau kita sebut saja POJK itu ada POJK 31 tahun 2015 terkait keterbukaan informasi. Begitu juga di peraturan Bursa Efek Indonesia nomor 1E terkait juga keterbukaan informasi. Jadi semuanya di situ udah jelas dong. Udah jelas banget. Jadi apa aja kewajiban dari perusahaan. Betul. Jadi kalau misalnya di peraturan bursa di dalam 1E peraturan 1E itu dijelasin, dibagi-bagi menjadi beberapa jenis. Laporan pertama laporan berkala. Terus yang kedua laporan insidentil. Pasti kan pertanyaannya apa aja sih laporan berkala yang diwajibin sama regulator terhadap si perusahaan. Pastinya laporan-laporan yang menjadi bagian atau informasi penting untuk investor. Untuk mengambil keputusan berinvestasi. Gitu. Jadi contohnya kayak laporan keuangan. Iya, salah satunya laporan keuangan itu paling penting. Laporan keuangan, laporan tahunan, laporan apa sih? Ini pemegang saham. Iya, registrasi pemegang efek. Terus kalau si perusahaannya bergerak di bidang pertambangan itu juga ada laporan eksplorasi khusus untuk bidang usaha pertambangan. Gitu-gitu. Jadi kalau kita bahas laporan berkala dulu kali ya, kita bahas ya. Tadi kan kita sempat mention juga laporan keuangan itu adalah salah satu bentuk atau salah satu informasi yang sangat penting yang bisa digunakan oleh investor. Karena dari laporan keuangan kita bisa ngelihat performance dari si perusahaannya itu. Nah, PT Bursa Efek Indonesia itu mewajibkan laporan keuangan disampaikan 4 kali dalam setahun. Kalau di OJK itu cuma 2 kali dalam setahun. Yang kalau OJK kalau nggak salah tuh yang akhir tahun. Iya, akhir tahun. Akhir tahun ya, laporan keuangan tahunan. Tahunan yang harus diaudit. Itu yang 31 Desember. Iya. Periode 31 Desember. Kalau yang di satu lagi tengah tahun. Yang 30 Juni. 30 Juni. Itu kalau periode tahun bukunya tuh Januari Desember. Gitu. Jadi kurang lebih tadi yang lu bilang. Nah, kalau di bursa sendiri, itu jadi 4, itu dibagi per triwulanan.
Jadi balik lagi kalau periode tahun bukunya Januari Desember, triwulan pertama, laporan keuangan triwulan pertama itu adalah periode Maret. Berarti 31 Maret. 31 Maret. 31 Maret, terus yang triwulan kedua sebenarnya sama kan? Berarti akhir Juni ya, 30 sama Juni. Kayak tengah tahunannya OJK. Yang periode triwulan ketiga itu periode 30 September gitu. Betul. Ya. Terus yang keempat sama juga kayak OJK. Bentar dulu bro, minum dulu bro. Lu ya Allah, lemes banget. Mulut gue berbusa banget. Lemes banget tuh. Gini doang anjing. Puasa. Sebulan lemes banget lu. Kan lagi rame tuh yang marhaban tiba. Lanjut lagi. Anjir. Ya udah. Oke. Gitu bro. Jadi nggak, sebentar. Kalau misalnya laporan keuangannya tiap 3 bulan, berarti gua nih, kalau misalnya gua sebagai investor, itu berarti seharusnya terinform dong. Harusnya. Ya kan? Jadi yang tadi kita bahas, sebenarnya regulator itu sudah memfasilitasi lewat salah satunya tadi peraturan peraturan laporan berkala, yaitu laporan keuangan gitu. Jadi tiap 3 bulanan, idealnya investor terinform kondisi keuangan si perusahaannya itu. Iya, jadi contoh nih ya, gue sebagai investor, gue ngelihat laporan keuangan, katakanlah deh triwulan 1 Maret, ada nih pendapatan, ya sekian lah. Terus habis gitu di bulan Juni, di triwulan kedua, ternyata sama pendapatannya. Itu berarti ada di periode itu, di periode dari Maret sampai Juni, itu si perusahaannya tidak mau membukukan pendapatan. Berarti ada sesuatu lah. Ada sesuatu. Bisa aja dia ada pembatasan kegiatan, ada operasionalnya nggak jalan, segala macam lah. Nah itu yang harus aware sebetulnya. Itu harus aware. Betul. Dan secara peraturan juga, ketentuan di regulator itu, baik di bursa sama di OJK, itu juga mewajibkan si perusahaan untuk menyampaikan laporan. Tadi kan ada laporan berkala tuh kita bahas. Yang ini termasuk ke dalam laporan insidentil. Oh oke. Salah satunya nih. Salah satunya. Jadi misalnya kalau yang di bursa yang gue tahu itu peraturannya nyebutnya adalah informasi atau fakta yang dapat menyebabkan volatilitas harga. Pengaruh yang dapat berpengaruh terhadap harga di pasar. Nah kan kalau misalnya lu tutup produksi kan sangat berpengaruh dong terhadap harga lu gitu kan. Nah jadi balik lagi, laporan insidental itu kewajibannya ada di perusahaan. Dia harus nge-assess sendiri, melakukan assess sendiri. Ini material atau tidak, tapi sudah diklasifikasikan sama regulator. Jadi kalau di OJK tuh misalnya ada pembatasan kegiatan usaha, terus juga ada perkara hukum terhadap direksi, terhadap komisaris, terhadap entitas anak, kayak gitu, atau terhadap si perusahaannya itu sendiri. Itu wajib dilaporkan ke publik. Nah, kalau dari bursa, laporan insidental itu ada juga yang misalnya terkait digugat pilot, dilaporin PKPU, dilaporin PKPU lah ya, kurang lebih kayak gitu. Sebentar, gue sharing dulu deh nih, gue cerita dulu nih. Berarti sebetulnya harusnya investor itu udah terinform dengan baik semua dari informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan dong. Harusnya begitu. Nah, karena gini, maksud gue adalah yang kejadian saat ini kan investor ini kurang aware nih. Kurang aware dalam arti kata ya yang dia sering baca, yang sering dia tonton, itulah informasi yang cuman dia dapat dari situ. Dari media-media gitu kan. Yang dimana sebetulnya belum tentu berita itu udah dikonfirmasi sama perusahaan. Belum tentu berita itu benar adanya. Mungkin masih jadi rumor. Gosip segala macam. Nah, atau mungkin rencana tapi jadi salah persepsi, akhirnya malah ternyata ini udah terjadi. Ya kan? Bener, makanya kita bilang ke rekan ngopi semua, tolong rekan ngopi semua yang mau jadi investor atau yang sudah jadi investor itu harus lebih aware terhadap ketentuan yang tadi, di mana sebenarnya ketentuannya sudah ada. Semua informasi tersebut yang dari perusahaan itu bisa diakses di website bursa. Lu tahu nggak website bursa apa? Gimik banget lu.
www.idx.co.id. www.idx.co.id. Jadi semua di situ ada tuh yang tadi lu bilang, laporan keuangan. Ya. Terus keterbukaan informasi. Ya. Habis gitu peraturan juga ada. Peraturan juga kan? ada. Jadi bahkan bisa diakses semua di situ. Pengumuman bursa juga ada di situ. Oh, oke. Di website IDX itu pengumuman bursa juga ada. Jadi istilahnya semua informasi bisa dikonsum oleh investor atau calon investor. Tapi nggak apa-apa, karena ini awal dari perlindungan investor. Tapi nanti kita akan ngebahas tuh semua tuh. Banyak kayak misalkan banget yang kita notasi bahas. khusus. Iya. Ada tuh bab notasi khusus. Nanti akan kita bahas tuh apa itu notasi khusus. Kita akan bahas lebih spesifik. Betul. Kode-kodenya apa aja. Peraturan-peraturan nanti akan coba kita kupas Kita juga akan kupas. Terus juga ada perlindungan investor bentuknya lain kayak misalnya suspensi, UMA. Oh ya, dari pengumuman itu kan. Terus apa sih isi pengumumannya? Betul, gitu kan. kayak gitu. Itu nanti akan kita bahas. Sama satu lagi, ada yang untuk laporan keuangan ada XBRL. Ya kan? XBRL. Itu baru tuh. Iya baru. Kan relatif kurang baru lebih lah. Baru. Karena dulu cuman kita buka bagian laporan keuangan tuh cuman ada satu file PDF doang. PDF ini sekarang ada 5. Ada 5. Nah jadi itu juga gue nggak tahu tuh apa aja. Ya nggak apa-apa. Nanti kita panggil aja. Iya. Orang yang kompeten ya. Iya. Semoga teman kita mau. Harus mau. Kan masih masuk tim itu. Kalau nggak keluarin aja. Ya. Tadi balik lagi. Berarti kan kewajiban itu melekat kepada perusahaannya. Ya. Tapi setahu gua baik di OJK baik di bursa itu di peraturannya juga nyebut bahwa OJK atau bursa itu bisa melakukan permintaan penjelasan. Kenapa ada peraturan seperti itu? Karena kan ada juga nih berita-berita media yang istilahnya si perusahaan belum menyampaikan keterbukaan informasi atau tidak menyampaikan, tapi di media rame. Rame misalnya mau melakukan aksi korporasi atau dia terlibat perkara hukum. Sedangkan belum ada keterbukaan informasinya. Nah dari situ regulator melakukan istilahnya dalam upaya perlindungan investor mereka bertanya ke si perusahaan itu lewat permintaan penjelasan. Oke, sorry gue potong. Berarti ini sebagai salah satu bentuk perwakilan dari investor juga dong. Pertanyaan-pertanyaan ini. Betul. Karena menurut gue gini, gue sebagai investor, kapan sih gue bisa nanya ke perusahaannya secara langsung? Itu cuman di public expose. Di public expose. Salah satunya, dan itu yang paling gampang lah istilahnya. Iya. Dan habis itu sisanya ya kita cuman baca dari media doang kan. Iya benar. Nah dengan adanya permintaan penjelasan ini berarti itu adalah mewakilkan suara dari para investor. Pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Makanya pada saat nanti ada rumor, berita, itu nanti akan langsung diklarifikasi oleh pihak regulator. Iya. Oke. Gitu. Jadi regulator tuh membantu perpanjangan tangannya si investor atau publik. Nah, gitu. sorry. Jadi pada saat nanti misalnya gue nih sebagai investor, gue buka media massa, berita atau nonton TV ada beritanya. Perusahaan ABCD ternyata ada digugat ya. Ada perkara hukum. Ya. Gue nggak boleh langsung percaya dalam arti kata gini karena itu mungkin aja dari berita, mungkin rumor, betul. Belum dikonfirmasi dari perusahaannya. Nah, berarti gue harus lihat lagi di website bursa. Iya, karena yang informasi sebenarnya adalah yang ada di website bursa, baik itu kebenaran ataupun misalnya mereka counter gitu bahwa yang di berita media itu tidak benar adanya. Oh oke. Gitu. Jadi yang dari website bursa sebetulnya berasal dari perusahaan sendiri. Dari perusahaan sendiri. Okay. Jadi udah pasti valid. Paham. Kalau yang di website bursa. Nah itulah. Jadi selain tadi kita udah mention peraturan, ada juga yang namanya istilahnya platform ya, yaitu website bursa yang bisa dijadikan acuan untuk keputusan berinvestasi para investor di luar sana gitu loh. Jadi itu sangat membantu. Nanti kita kapan-kapan akan ngebahas lebih detail lagi. Ya, kita kupas satu-satu terkait websitenya. Betul. Tapi balik lagi, tadi kan kita sempat membahas laporan keuangan. Itu adalah salah satu informasi yang sangat penting buat investor. Nah sekarang ini kan karena kondisi pandemi, lo tahu sendiri kan kita ada pembatasan segala macam. Nah sekarang tuh regulator sendiri baik OJK dan bursa itu memberikan relaksasi terhadap penyampaian laporan keuangan. Bentuknya gimana tuh? Jadi bentuknya misalnya tadi laporan keuangan Maret atau let's say laporan keuangan auditan 31 Desember. Oke. Biasanya disampaikan secara regulasi itu akhir Maret. Entah 30 entah 31 gitu ya. Pokoknya akhir Maret. Nah, tapi dengan adanya pandemi dan dengan dikeluarkannya relaksasi itu diberikan perpanjangan waktu sampai 2 bulan. Which is kalau tadi akhir Maret berarti April Mei
Jadi akhir Mei ya. Jadi akhir Mei gitu. Jadi kan itu kan dikasih apa ya, relaksasi itu kan pasti pertimbangannya banyak. Nah, betul. Menurut lo nih terkait relaksasi yang diberikan oleh regulator tersebut, itu menurut pandangan lo gimana? Menurut gue sih bantu banget ya. Maksudnya dalam arti kata gini, kita ngelihat bantu itu dari sisi perusahaannya dulu deh. Ya. Perusahaannya kan mungkin untuk penyusunan laporan keuangan di tahun sebelumnya, 31 Desember tahun sebelumnya, itu biasanya memakan waktu 1 bulan katakanlah, kurang lebih 1 bulan. Nah, tapi betul, dengan adanya pembatasan karyawan, mungkin 50% yang masuk, 50% nanti ganti-gantian apa segala macam, itu pasti akan tertunda, akan pending pekerjaannya yang tadinya bisa 1 bulan, mungkin mundur jadi ya paling cepat 1 bulan, 1,5 bulan. Iya, yang tadinya dikerjain 5 orang, dikerjain cuma 2 orang. Iya. Nah, jadi itu sebetulnya sangat membantu. Jadi benar-benar relaksasi ini tepat sasaran ya, bisa dibilang gitu. Kalau gue juga mikirnya selain dari sisi perusahaannya, dari sisi auditornya dong. Karena dengan ada pembatasan skala besar kayak sekarang ini, kan sulit dong untuk auditor terjun langsung untuk mengaudit, melakukan review segala macam. Bener gak sih asetnya segini, terus persediaannya segini, misalnya kayak gitu. Terus dengan teknik mengumpulkan data-datanya juga kan ada keterbatasan, tidak bisa mungkin tidak jadi bisa online gitu ya. Jadinya online, meetingnya pun online. Jadi menurut gue tepat sasaran banget dari regulator memberikan relaksasi penyampaian laporan keuangan, walaupun memang salah satu informasi pentingnya jadi tertunda. Cuma balik lagi tadi kan, informasi yang wajib disampaikan oleh perusahaan itu bukan cuma informasi berkala, tapi ada juga informasi insidentil, gitu. Jadi buat rekan ngopi semua, buat para investor di luar sana, selalu aware dengan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perusahaannya itu sendiri. Setuju. Tapi sebentar, gue jadi mikir. Apa tuh? Berarti berat juga ya jadi perusahaan TBK ya? Berat sih enggak. Jadi ada tapi balik lagi untuk ada konsekuensinya untuk sebagai perlindungan investor. Untuk perlindungan investor, bener. Jadi jangan kita ngeliat cuma satu sisi nih, jangan ngeliat dari perusahaannya, tapi investornya juga dong. Istilahnya nih ya, kalau gue jadi investor, gue udah ngasih duit ke perusahaan, gue nggak dapet apa-apa. Dalam arti gue nggak dapet info apa, misalnya gue mau nambah atau gue mau jual saham gue nggak tahu kondisi perusahaannya seperti apa. Kurang lebih kayak gitu. Nah, mungkin sekian dulu terkait perlindungan investor part pertama kita, yaitu membahas regulasi tadi. Nanti kita akan membahas selanjutnya ada notasi khusus, ada XBRL laporan keuangan, terus juga ada kayak pengumuman itu tadi pengumuman bursa tuh ada UMA, ada suspensi, cooling down, terus ada auto reject atas, auto reject bawah. Terus juga kita akan detailkan nih informasi apa aja sih yang ada di website bursa. Buat rekan ngopi semua. Oke, rekan ngopi semua, sekian dulu konten kita hari ini. Jangan lupa untuk yang suka dengan konten kita, subscribe dan follow media sosial kita dengan nama Ngopi PM. Ada yang mau disampaikan lagi? Jangan lupa di like tadi udah, komen, subscribe, share ke teman-temannya. Komen tuh penting banget. Komen penting. Kita perlu masukkan lagi ya, kayak gini. Kamera ada 2. Ya kan? Atau ada yang bilang, Bang, perlindungan investor bahas yang ini dong. Gitu. Wah, itu kita walaupun kita juga masih belajar berdua, tapi kita akan mencoba mencari tahu buat rekan ngopi. Atau kayak kemarin ada yang kritik nggak penting. Muka lu dibedakin dong. Anjir, emang kurang putih banget apa gue? Parah. Kalau di Dear Drogba yang di sini nggak dikomenin. Ya udah, oke. Silakan tutup lagi. Oke, thank you rekan ngopi. Yo, bye bye.